selamat datang di channel In Property. Sekarang saya lagi berada di The Match Residence Cibubur. Di dalam area seluas 1,9 hektar ini akan dibangun apartemen, office tower, dan juga dilengkapi dengan universitas yang mempunyai ribuan mahasiswa. Harga apartemennya mulai dari 350 jutaan saja. Mau tahu bagaimana informasi detailnya mengenai dari tipe unit, harganya, fasilitasnya, dan apa saja keunggulan apabila kita beli apartemen di sini? Yuk, kita pelajarin sama-sama. Sekarang kita udah sama Bu Reni dari Sales Marketing The Match Cibubur. Pagi Bu Reni. Hai, pagi. Terima kasih waktunya nih. Iya, sama-sama. Nah, Bu Reni, boleh ceritain nggak seperti apa sih The Match Cibubur itu? Boleh. Thank you untuk kedatangannya. Hari ini kita akan menjelaskan salah satu project yang lokasinya di Cibubur ya. Ini project terbaru. Projectnya ini merupakan project yang paling dinanti. Kenapa? Karena boleh tahu di Cibubur itu sangat sedikit sekali nih apartemen. Jadi orang-orang surrounding sini, ring satunya itu mereka dari dulu tuh udah nunggu. Wah, mereka tuh udah kapan lagi sih ada apartemen baru ya? Karena mungkin kalau Bapak Ibu semua tahu, di sini kita baru ada satu apartemen yang sudah ready. Ya, bisa lihat ya di sebelah kita. Nah, begitu kita sounding ke market, project kita antusiasnya sangat tinggi sekali. Nah, ini merupakan project antara The Match Group dan Amarta Group. Total lahan kita sekitar hampir 1,9 hektar dan terdiri dari 3 tower, Tower M, Tower A, dan Tower J. Pak Mahesa, Amarta, dan Tower J ya. Nah, untuk projectnya sendiri lokasi di Cibubur. Sampai hari ini kita kalau tawarin ke klien beli project, pasti kan kita ngomongnya lokasi di mana sih gitu. Orang dulu kalau kita bicara mengenai Cibubur, mereka selalu ngomong, waduh Ren, macet nggak ya? Tapi sekarang itu semua udah kejawab. Kenapa? Karena harus tahu di Cibubur itu sekarang jadi tempat yang bisa dibilang jadi pilihan alternatif paling bagus ya, yang dekat sama Jakarta tapi punya iklim kayak Bogor. Bayangin dong, tinggal selangkah ke Jakarta, kurang lebih nggak sampai 20 menit sampai Jakarta lewat tol, tapi kondisi alamnya itu bagus banget, sejuk. Kita bicara Cibubur dan tetangga sekitarnya, atau kita bicara Bekasi. Di Bekasi kita nempel sama daerah Bekasi, tapi di sana banyak industrial area. Di Cibubur tidak ada, that's why polusi udara sangat minim sekali. Nah, pembangunan infrastruktur. Sekarang kita diapit oleh 2 pintu tol ya. Bapak Ibu kalau dari arah Jagorawi keluar pintu tol sama pintu tol Cibubur. Nah, satu lagi pintu tol baru. Namanya itu jalan tolnya adalah Cimaci ya, Cimanggis, Cibitung. Pintu tolnya udah ada di sebelah sana. Posisinya kalau kita ke pintu tol Jagorawi 1,7 kilo, nggak sampai 2 kilo nyampe tol. Nah, di sebelah sini itu sekitar 1,3. Sangat dekat dan kita diapit. Nah, enaknya lokasi kita ini dari manapun orang-orang mau menuju kota Cibubur, mereka pasti lewat daerah kita, depan proyek kita ya. Nah, infrastruktur selain lagi bangun jalan tol, terus kita lihat kalau sekarang pemerintah lagi bangun kendaraan canggih-canggih nih. Salah satunya ada LRT. LRT station dari sini itu jaraknya sama kayak ke pintu tol. Mungkin aku bisa bilang less than 5 menit. Udah sampai ke stasiun LRT. Nanti kita ada fasilitas dari shuttle bus juga yang bisa nganterin sana ya. Ini adalah tampilan untuk fasad apartemennya, ada 3 tower, lalu di tengahnya itu ada podium fasilitas, nanti kita breakdown satu-satu, tapi ini yang mau saya jelaskan adalah bird eye view kota Cibubur. Jarang sekali atau minim sekali gedung bertingkat, berarti artinya adalah Bapak Ibu itu nggak ada blocking view. View-nya masih lepas ya. Nah, ini adalah peta lokasi dari project The Match Residence. Kita ada di sini. Lokasi kita diapit oleh 2 pintu tol dan surrounding kita itu udah lengkap banget. Dari depan pintu tol sampai ke arah sana, kita kurang lebih ada sekitar 5 rumah sakit besar. Ya. Mallnya ada nggak? Mallnya banyak banget. Jadi kalau orang nanya, nanti apartemen kita ada mallnya nggak? Waduh, mall udah banyak. Kita nggak usah bikin mall lagi. Tapi kita bikin beberapa hal yang belum pernah ada di Cibubur. Apa aja? Nanti kita breakdown setelah ini. Tapi yang mau saya titik beratin adalah kita investasi masih 3-4 tahun ke depan. Jadi kita bicara 3-4 tahun ke depan, apa sih adaptasi yang kita ambil gitu. Dengar-dengar katanya jalan nanti kita parkiran 1 jam 50.000 ya. Nah, untuk antisipasi itu sebenarnya kita udah punya alternatif lain. Jadi kalaupun nanti kita nggak pakai mobil, di depan kita nanti akan ada Transjakarta ya, akan berhenti per 15 menit. Atau shuttle bus yang bisa nganter ke LRT station. Dari LRT ke Jakarta deket. Jadi itu udah kita ada way out lah untuk apa masalah tersebut ya. LRT ini nanti posisinya dekat arah pintu tol, kurang lebih sekitar 5 menit lah ya. Di sini tulis jelas juga sekitar 5 menit menuju The Match Residence. Lalu ada Transjakarta, kita lagi coba approach untuk bisa mereka masuk ke sini dan per 15 menit bisa berhenti di sini. Karena kenapa? Kita ada university,
kita ada shopping arcade, itu semua ada di project The Match Resident. Nah, sekarang kita bicara pusat pendidikan. Pusat pendidikan kalau kita bicara sekolah tingkatan SD, SMP, SMA, yang bagus-bagus banyak sekali. Tapi sayangnya di Cibubur itu nggak ada university. Kalau di Bekasi ada, bahkan mungkin udah masuk beberapa university besar. Di Depok banyak banget pusatnya, tapi di Cibubur sendiri nggak ada. Jadi menurut survei, saya juga ada beberapa kali ngobrol sama klien yang udah beli di sini. Ternyata katanya rata-rata anak-anak kalau kuliah itu mereka pasti mencari kalau nggak ke Depok, ke Jakarta. Di Cibubur kenapa ya nggak ada? Nah, developer kita melihat peluang itu. Nanti selain akan ada 3 tower sama fasilitas, kita akan ada university ya. Tapi udah disupport sama sekolah-sekolah yang levelan dari SD, SMP, SMA. Dan itu sekolah-sekolah bagus, sekolah Global Mandiri, BPK Penabur, dan ada Al-Azhar juga. Lokasinya deketan semua ini, apalagi Al-Azhar, deket sekali. Mungkin sekitar 10 menit sampai Al-Azhar ya. Nah, surrounding facilities apa aja? Tadi saya udah cerita banyak sekali terdapat rumah sakit besar. Nah, untuk mallnya sendiri kita nggak sampai 5 menit sampai ke Trans Park ya, dekat sekali. Ada Mall Ciputra juga sama Cibubur Junction. Lalu yang perlu kita highlight di sini adalah Cibubur itu kota yang posisinya nempel sama Jakarta. Bisa dibilang kota penunjang Jakarta. Semua ada di sini. Tapi ada beberapa hal yang masih kurang nih, kayak pendidikan. Terus kayak untuk lifestyle center, mereka hanya ada mall, tidak ada shopping arcade atau tempat untuk anak-anak nongkrong atau untuk kerja outdoor, itu belum ada. Kalau kita bicara daerah sekitar kayak Bekasi dan BSD banyak sekali. Contoh nongkrong di Bekasi, ada salah satu mall yang punya konsep outdoor, ada live music, di sini nggak ada. Dari itu kita mau serap. Tapi enaknya adalah banyak terdapat tempat rekreasi, kayak orang-orang kalau mau ke water sport, terus mau ke Mekarsari, Taman Bunga, itu pasti lewat depan proyek kita. Lalu ada Bukit Perkemahan Cibubur dan masih banyak lagi. Bukan cuma itu, kita juga berdekatan dengan 2 lapangan golf. Harusnya itu yang bisa diekspos nih. Jadi orang-orang dulu kenapa mereka anti ke Cibubur dulu ya, kita bicara dulu anti ke Cibubur karena mereka pikir Cibubur macet. Tapi saya dari kurang lebih dari hampir 6 bulan ya, bolak-balik ke sini saya nggak pernah nemu macet. Terlepas ini lagi COVID juga, tapi karena ada 2 pintu tol udah mulai melebur lah ya kemacetannya ya. Nah, ini adalah Bird Eye View, project kita ada 1,9, hampir 1,9 hektar. Kerennya adalah muka utama kita ini hampir 200 meter. Jadi kalau Bapak hari ini di sini, ini bukan project atau bukan pintu utama. Pintu utama kita di depan sini. Jadi nanti ada hoarding udah lihat belum di depan sana, ada hoarding semua sampai ke pintu masuk Cibubur Resident. Pintu utama lebar hampir 200 meter, ke belakangnya kurang lebih 100 meter. Ya, total 3 tower, tower M, tower A, tower J, Mahesa, Amarta, dan tower J. Nah, ini yang di atas tampilan kolam renang, ini infinity pool di lantai 7. Ya, nah apa aja yang ada di project The Match Resident? Tadi saya cerita ada banyak hal perdana yang belum ada di Cibubur, kita masukin semua di sini. Salah satunya adalah shopping arcade. Kenapa kita butuh shopping arcade? Bukan mall lagi, karena semenjak pandemi orang udah takut ke mall. Ruangan tertutup, ruangan tertutup sebesar itu, orang mau belanja lama-lama sekarang udah nggak zaman ya. Jadi yang kita butuhin adalah shopping arcade, tempat untuk orang nongkrong, kerja ya, berkomunitas di satu tempat tanpa mereka harus nyari parkir susah, posisinya besar. Nah, ini tampilannya mungkin kalau Bapak Ibu sering ke salah satu project di Cilandak Town Square, Citos ya. Tampilan shopping arcade seperti itu. Kanan kiri F&B, tempat meeting, tempat ngopi ya, itu yang kita butuhkan. Tampilannya mungkin akan seperti ini. Lalu kita pun akan masukin satu hal baru lagi, yaitu The Match Cibubur Walk yang pertama. Dan tadi saya udah kasih gambaran ibaratnya seperti project yang ada di Bekasi ya. Ada outdoor area, ada live music. Nah, di sini belum ada, kita masukin lagi. Jadi konsepnya outdoor area, nanti bisa hangout di sini. Ini persis sampingnya, di luarnya dari shopping arcade ya. Jadi Bapak Ibu bisa nikmatin kuliner sambil kerja juga, tampilannya kayak gini. Ini ada di lantai dasarnya, ada di pintu utamanya ya. Lalu The Match College Center. The Match College Center namanya aja udah college. Nah, ini akan ada di lantai, kalau kita hitung ya, itu lantainya posisi di atas shopping arcade. Shopping arcade lantai ground dan upper ground, ini di lantai satunya. Total areanya sekitar 7.000 meter. Kita lagi bekerja sama ya, lagi approach beberapa universitas besar yang pastinya grade A ya, grade A untuk bisa join di project kita. Kenapa? Balik lagi, owner kita itu konsepnya adalah mereka beli di project kita dan kita beri kemudahan untuk sewa ya. Jadi dengan ada university mereka bisa sewa di atasnya. Apalagi kalau kita masukin universitas besar yang kita serap itu bukan warga lokal, tapi orang-orang daerah-daerah, Medan, Pekanbaru, Palembang, mereka bisa kuliah di sini.
pasti butuh tempat tinggal yang nyewain apartemen. Karena kalau milenial setuju ya, mereka jarang mau sewa rumah, maunya lebih ke apartemen. Fasilitas lengkap, terus mereka juga nggak perlu mikirin, oh nanti pulang jam berapa nih, terlalu malam nanti saya diomongin tetangga ya. Kalau di apartemen nggak ada seperti itu ya. Jadi kita memfasilitasin. Nah, untuk Demak Cibubur fasilitasnya apa aja? Ini ada di lantai 7. Jadi kalau kita bicara mengenai apartemen, pasti semua apartemen punya fasilitas. Mau harga apartemen 200 juta pun pasti kasih fasilitas. Tapi yang mau saya expose adalah yang kita kasih ini di atas rata-rata atau paling tinggi di kelasnya. Kenapa? Yang pertama nih, ini lantai 7 semua. Kita lihat dulu satu hal. Di Cibubur belum pernah ada apartemen yang punya konsepnya infinity pool. Jadi poolnya benar-benar di ujung ya, nggak ada batasannya. Foto arah sana bisa lihat Gunung Salak ya, bisa lihat kota Cibubur ini pasti di sini. Lalu ada di sini put-put mini golf, di sini ada outdoor working space. Jadi kalau selama ini kerja dari rumah di atas unit apartemen mungkin bosen, bisa ke bawah nih kerja di sini ya. Lalu ada basketball court untuk 3-on-3 ya, nggak terlalu besar tapi ada. Lalu di sini ada untuk tempat bermain anak dan pool anak. Lalu di sini ada sauna, ada gym lengkap di sini. Nah ini breakdownnya, Tower M, Tower A, Tower J. Jadi M ini yang pertama kita launching dulu, ya. Semua lengkap ada di sini dan ini pintu masuknya kurang lebih muka utama kita sekitar 200 meteran. Lalu tampilan infinity seperti ini, keren banget kalau aku bilang. Jadi saya sering survei ya masuk ke beberapa apartemen sini, ternyata nggak ada yang kayak gini, sayang. Padahal view-nya cakep. Nah kita buat ini pertama di Cibubur ada infinity pool di atas apartemen. Tampilannya kayak gini nanti. Jadi kalau sore-sore bisa duduk, lihat view-nya di Gunung Salak gitu. Ada Sunken Pool Lounge, mungkin tampilannya kalau sering ke Bali sekarang kan konsepnya gitu ya, ada lounge, ada pool, ada lounge-nya, ada minibar ya. Ada waterbed and jacuzzi, lalu ada aquatic fitness. Ini udah banyak yang pakai, tapi di Cibubur belum ada. Pokoknya kita mau serap semua hal yang baru di Cibubur. Jadi orang-orang kalau di sini kelebihannya banyak, bukan cuma buat beli tinggal atau buat sewain, tapi punya kebanggaan sendiri beli di sini ya. Nah tampilannya seperti ini, bisa kardio di bawah air ya. Lalu ada kids creative playground sama untuk poolnya juga. Ini di lantai 7. Ini Tower M, Tower A, Tower J. Indoor Sky Gym, kenapa kita kasih nama Sky Gym? Karena posisi nanti di dalam ruangan, view-nya langsung ke arah utara atau ke arah Jakarta, kalau Taman Mini ya. Nah ini ada sauna, outdoor yoga deck, karena sekarang orang lebih sering meditasi ya semenjak kondisi seperti ini. Lalu ada 3-on-3 basketball court dan disambung oleh put-put mini golf. Balik lagi, apartemen biasanya yang kasih put-put mini golf ini apartemen-apartemen mewah. Tapi di sini harga nggak sampai 400 juta, kita kasih fasilitas yang di atas rata-rata ya. Terus barbecue deck juga ada, outdoor working space ini yang paling dibutuhin, apalagi kalau kita akhirnya university masuk sini yang sewa anak kampus pasti butuh tempat-tempat kayak gini nih ya. Bukan cuman kita harus mikirin gimana dapat untung dari sewa, tapi mikirin fasilitas yang gue kasih apa sih, yang kita berikan apa sih, seperti itu ya. Lalu ada function room and lounge, mungkin kalau bapak ibu mau bikin arisan, pertemuan keluarga bisa sewa di sini. Kalau ini mungkin nanti disewakan ya. Lalu ada shuttle bus, jadi ini merupakan satu kunci kita bisa bisa dapat benefit tinggal di sini. Kenapa? Karena lokasi kita tidak posisinya persis di atas, deket nempel dengan stasiun. Artinya kalau kita punya proyek yang nempel dengan fasilitas umum seperti itu, bisa bayangin crowded-nya seperti apa ya. Nah, Demak Resident memberikan fasilitas shuttle bus untuk menuju lokasi tersebut. Jadi kalaupun nanti nggak pakai mobil, ya udah aman deh tinggal di sini. Jadi ini per 30 menit ke surrounding area, bukan cuma LRT aja, hospital, marketing, hospital ke market atau pasar ya, lalu ke beberapa tempat seperti shopping mall juga. Nah, ini kita masuk ke VVIP Lounge, jadi yang kita launching itu fase 1 merupakan Tower M, Tower Mahesa. Start harga 300 jutaan, which is setelah PPN pun nggak sampai 400. Kalau sebelum PPN di bawah 350 juta, ini sangat kompetitif. Saya nggak bilang murah ya, orang nggak ada yang mau beli project murahan. Saya bilang ini kompetitif dengan fasilitas yang dikasih. Tapi ingat, ini harga perdana. Setiap beberapa bulan sekali kita pasti naik harga. Jadi angka ini angka awal ya. Ada 35 lantai. Ya, jadi untuk lantai basement ini ada satu basement. Ini kita bikin basementnya satu, lalu di atas basement ini kita ada ground floor dan upper ground. Ini ada shopping arcade. Tadi yang saya ceritain mungkin seperti Cilandak Town Square ya tampilannya. Di atas ini lalu ada education center.
Ini untuk kampus, totalnya sekitar 7.000 meter luasnya. Shopping arcade juga per lantai 7.000 meteran. Jadi untuk podium itu connect ke semua gedung. Seperti itu. Jadi ibaratnya kayak mallnya deh. Kayak orang kalau lihat mikir bawahnya itu adalah fasilitas untuk komersil, atasnya tinggal gitu ya. Nah, di sini setelah education center lantai 2, 3, 5, 6 itu ada parkir area. Namun di beberapa lantai seperti lantai 3, 5, 6 itu udah ada unit apartemennya. Jadi udah mulai itu apartemen starting dari lantai 3, 5, dan 6. Tapi balik lagi mereka harus berdampingan dengan parkir area. Tetap ada koridornya, tetap ber-AC, tetap private, tapi di depannya itu bukan unit, tapi parkir area ya. Jadi unit itu dimulai dari lantai 3, 5, 6 itu sekitar 17 unit di lantai tersebut. Lalu lantai 7 ini bisa dibilang lantai favorit karena lantainya itu join sama podium ya dengan fasilitas. Berarti hanya di lantai ini yang punya unit-unit dengan balcony. Jadi kalau orang tanya atau Bapak punya potensial klien nih nanya, "Duh, saya mau punya apartemen punya balkon deh." Karena di sini kita nggak tawarin balkon. Kenapa? Nanti saya cerita deh kenapa nggak pakai balkon. Tapi kalau ada orang yang mau, kita punya loh. Hanya di lantai 7, ini eksklusif. Karena langsung view-nya ke fasilitas. Nah, total unitnya hanya 31. Di lantai 8 sampai lantai 35 ini itu 45 unit per lantainya. Ya. Jadi kalau saya bilang ke klien ada yang nanya, berapa sih per lantai kalian gitu. Saya selalu sebut 45 unit karena itu tipikal yang paling banyak, ya. Nah, satu hal yang mau saya informasikan di The March Residence ini enaknya adalah saya selalu bilang ke klien bahwa kalau beli apartemen di The March Residence, Bapak Ibu punya fasilitas ruang tamunya gede sekali. Kenapa gede? Karena saya selalu kasih gambaran ke klien gini, kalau beli apartemen, mereka selalu ngeluhnya gini, "Aduh sempit ya, kecil nih, anak saya entar kalau terima tamu gimana?" Itu yang suka salah. Saya selalu bilang, apartemen itu ruangannya tidak untuk terima tamu, tapi untuk ruang keluarga. Tamunya terima di mana? Di lantai 7, atau di lantai Sky Lounge, atau di lantai Rooftop Garden. Ini semua fasilitas yang bisa dipakai sama penghuni. Contoh, Bapak bisa terima tamu, tamunya ngerokok nih, ajak teman-teman. Bapak ajak ke Sky Lounge. Ini semua terbuka nih ruangannya, dan ini belum pernah ada di sini. Jadi biasanya kalau untuk Sky Lounge ini kita sebut adalah refugee floor. Nah, biasanya kalau refugee floor kan banyak developer mereka nggak desain sebagus ya. Kalau kita bikin semenarik mungkin, bisa bisa dipakai untuk penghuni ya. Nah, nanti dari lantai 8 sampai 35 ini tadi ada 45 unit per lantainya. Tampilan unit seperti apa? Ini dia. Ini lantai 3 sampai 6, yang mana di depannya itu adalah parkiran area ya. Ini isinya ada 17 unit, yang warna kuning, ungu, dan biru ini adalah tipe studio. Yang warna pink ini tipe 2 bedroom. Jadi kenapa kalau orang tanya kok studionya banyak sekali gitu. Balik lagi, target kita adalah untuk para generasi milenial atau mahasiswa. Mereka kalau sewa, kalau sendiri mana sih yang gede, pasti mereka pilih yang kecil-kecil juga ya. Jadi kita kasih sesuai dengan kebutuhan. Yang warna kuning, ungu, biru ini ada tipe studio, yang warna pink ini 2 kamar. Totalnya ada 17 unit dan untuk liftnya itu ada 6 untuk passenger dan 2 untuk barang. Jadi totalnya itu ada 8 lift loh. 3, 2 ya. Dan ini ada tangga darurat. Lebar koridor kita 1,6 itu sangat cukup sekali 1,6, dan tinggi ceilingnya itu floor to ceiling 2,8 meter. Sangat ideal ya. Nah, ini untuk detail floor plan lantai 7 dekat podium fasilitas. Yang di sebelah sini posisinya sama seperti lantai 3, hadap utara, dan di sebelah sini ini spesial, hadap selatan, karena mereka nempel sama fasilitas di sini. Ini fasilitas semua, dan unitnya luasannya sama. Yang membedakan adalah di sini ditambah sama balcony aja. Jadi orang-orang yang beli di sini prestisnya dapet deh, bisa aku bilang, karena unitnya cuma ada 12. Dan dia ada balcony-nya, tempat lain nggak ada, di lantai lain tidak ada ya. Nah, ini total 31 unit, lalu di lantai 8 sampai lantai 35, ini yang typical floor. Jadi ada 45 unit, dibagi dalam 2 tipe. Tipe yang pertama ada tipe 2 kamar, 1, 2, 3, 4. Tipe yang lainnya adalah studio. Yang warna-warna lain ini, contoh di sebelah sini studio, tapi studionya corner karena di hook. Jadi ya corner ya. Nah, di sini premier, lebih besar sedikit karena dekat samping lift. Ya, jadi selebihnya typical floor sama. Liftnya 8, terusnya tangga daruratnya 2 ya, terus ceilingnya sama dan koridornya pun sama. Contoh tipenya ada studio, kita dibagi 3 dalam studio deluxe, studio premier, dan studio corner. Deluxe ini 22,40. Kalau seandainya klien kita tawarin unit
studio di 240, namun mereka kurang, saya mau yang lebih besar lagi ya. Jadi kita punya pilihan alternatif lain, yaitu studio premier dan corner, lebih besar ya. Begitu masuk ada kitchen, ada toilet area, dan ini tempat untuk istirahat nih. Jadi saya selalu ngomong, masa sih Bapak Ibu kalau terima tamu mau langsung ke kasur? Jadi saya selalu bilang, ajak ke atas teman-temannya ya. Begitu pun sama studio premier, begitu masuk ada toilet dan pantry. Ini untuk tempat istirahat. Nah, ini ada outdoor area. Outdoor area-nya ini hanya untuk naruh outdoor AC, jadi bukan balcony. Kenapa kita nggak kasih balcony? Karena biasanya apartemen yang punya balcony itu kalau orangnya rapi sih oke. Kalau dia nggak rapi, mereka bisa jemur semua di sebelah sana. Estetik bangunannya berkurang. Jadi orang yang dulunya ngelihat sini, oh ini keren ya, tapi gara-gara ada balcony dan mereka nggak ngerawat, estetiknya nurun. Jadi orang mikirnya jadi kayak rumah susun, berantakan, dan kita nggak mau ya. Kita mau semua tertib, rapi, dan bersih. Jadi kalau kita lihat dari luar, tampilannya adalah outdoor AC semua, atasnya adalah jendela besar ya, dan kita kasih full glasses. Jadi kalau untuk ukuran 22 di project lain biasanya mereka cuma kasih 1x1 tuh jendela. Kita enggak, kita kasihnya full glasses ya. Nah, ini contoh studio studio unitnya. Masuk toilet untuk kitchen, langsung ruang istirahat ya. Dan ini tampilan 2 bedroom. Begitu masuk, ini ada untuk pantry, lalu ada ruang keluarga. Ini untuk kamar utama, kamar anak, dan toilet sharing. Sama, di sini juga ada outdoor AC ya. Nah, luasannya 44,60. Tapi di sini kerennya adalah mungkin nggak banyak developer yang tahu ya, atau yang punya konsep seperti ini. Konsep di The Match Residence itu mereka konsepnya modular. Dalam arti modular, Bapak tahu konsepnya bisa digabung-gabungin semua ya. Jadi kita cuma punya 2 tipe, studio dan 2 bedroom. Namun kalau ada klien yang mau 3 bedroom gimana? Boleh nggak? Boleh. 4 bedroom gimana? Boleh. Ya, tinggal pilih unitnya, lihat harganya, beli 3 atau beli 4, tinggal bayar itu aja. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang tipe studio garden. Ini yang di lantai 7. Bedanya adalah kita cuman ada penambahan balcony, tapi besarnya langsung bener-bener kelihatan ya, dari 22 ke 28. Dan ini di lantai 7 nih eksklusif, unitnya dikit banget ya, jadi bener-bener rebutan. Sama yang 2 bedroom cuma ada 1 di lantai tersebut ya. Lalu studio tambah studio bisa jadi 2 bedroom. Kalau orang nggak suka atau mereka udah nggak dapat unit yang kita tawarkan, mereka belinya seperti ini. Studio tambah studio, kita re-layout ya. Cukup bayar harganya saja untuk biaya re-layout, kita tidak kenakan charge ya. Nanti bisa jadi 2 kamar. Ini studio tambah studio, dibuka tengahnya, masuk toilet dan ada kitchen, ruang keluarga, kamar 1, kamar 2. Atau kebalikannya juga boleh, kamar 1, kamar 2, terserah ya. Nah, kalau seandainya klien mau beli 3 bedroom, kita kan nggak ada unit 3 bedroom. Dan rata-rata di Cibubur dan Bekasi tipe unitnya kecil-kecil. Nah, kita cari deh tuh keuntungan dari situ. Lalu kita punya unit yang semuanya modular, jadi bisa digabung. Kalau studio tambah 2 bedroom, hasilnya jadi 66,56. Tapi dengan ukuran segini, kita ngasih 3 bedroom loh. Ini untuk yang 2 kamar, ini yang studio. Yang studionya kita bikin menjadi ruang untuk kamar utama. Ini kamar mandi, harusnya kitchen kita jadiin wardrobe ya. Ini untuk ruang istirahat, masuk ada ruang keluarga. Ini ada kitchen, nih pintu utama di sini, lalu ada kamar anak sharing bathroom. Dan ada 2 tempat untuk naruh outdoor AC-nya. Jadi udah nggak pusing nih beli apartemen, naruh outdoor AC di mana ya, nanti taruhnya ada yang di atap lah ya. Kalau nggak ada kayak gitu, jadi kita udah kasih penempatan outdoor AC ya. Tampilan lobbynya akan seperti lobby hotel mewah. Karena Bapak Ibu perlu tahu, biasanya apartemen di bawah harga 400 jutaan, apartemen lobbynya kan kelihatan lah seperti apa ya. Di sini tidak. Jadi kita memang starting harga di bawah 400, namun kualitas kita di atas rata-rata kalau aku bilang. Karena memang developer kita akan bikin konsep, setiap lobby akan ada drop-off lobby masing-masing ya. Dan lobbynya tampilannya seperti ini, mewah banget. Sekarang harga 300-400, kita nggak tahu tahun depan kenaikannya berapa. Bisa jadi kenaikan kita tinggi sekali. Ya, dengan kondisi perekonomian yang lebih stabil ya. Nah, The Mahesa Sky Lounge. Jadi nanti ada lantai SL, ini bisa digunakan oleh seluruh penghuni yang tadi saya bilang. Jadi tempat untuk terima tamu, ngobrol sama teman, hangout di atas, dan ini kita kasih free karena fasilitas untuk para penghuni ya. Dan tempatnya kebuka, nggak ketutup. Jadi bisa take foto 360 derajat lah ibaratnya, semua view-nya kelihatan. Sama di rooftop garden juga, di atas ini bisa jogging ya, olahraga.
bisa ngambil view 360 kota Cibubur, bahkan bisa dapat beberapa gunung deh kelihatan di sini ya, salah satunya Gunung Salak. Nah, bayangkan di tipe yang kita jual di Tower Mahesa, semua unitnya kita kasih smart door lock. Sekarang baik lagi, apartemen mana sih yang ngasih harga di bawah 400 tapi kasih fasilitas semewah ini? Nanti kita bisa lihat tampilan aslinya seperti apa ada di sana. Salah satunya mungkin kita bisa kasih lihat yang seperti ini. Jadi kedepannya udah nggak pakai kunci lagi, udah nggak ngetren tuh ya buka pintu pakai kunci. Semua udah berubah pakai konsep smart door lock. Nah, kita akan berikan seperti ini. Lalu ada audio intercom, dan lagi-lagi audio intercom ini biasanya yang kasih itu hanya apartemen mewah. Tapi ini kita kasih. Ren, kalau seandainya saya mau upgrade jadi videocom boleh nggak? Ya boleh, tapi nanti. Harganya berapa Ren? Belum tahu, nanti ya. Jadi kalau sekarang kita baru kasih audio intercomnya saja. Nah, semua touchless access. Dalam arti nanti begitu masuk mungkin cuma goyangin tangan udah kebuka liftnya, atau mungkin nanti kedepannya pakai barcode. Security 24 jam ya bisa diakses. Nanti mungkin akan ada aplikasi khusus untuk penghuni. Bisa tahu nih total parkiran berapa sih, security-nya sekarang ada berapa yang ngincas, keamanannya gimana, itu ada aplikasinya ya. Nah, high speed fiber optic ini akan kita instalasikan di setiap unit. Jadi kalau sekarang kita harus pakai yang high speed fiber. Kalau pakai fiber optic biasa, itu wifi-nya biasanya suka tarik-tarikan deh. Ya suka lemah, sedangkan target kita anak kampus. Anak milenial yang di mana-mana butuh fasilitas wifi, internet semua. Nah, kita akan bikin high speed fiber optic internet di setiap instalasi rumah, udah dapat. Nanti wifi-nya gimana ya pasang sendiri dengan providernya ya. Lalu ada Laundromat 24 jam, ini salah satu fasilitas juga di lantai dasar. Jadi kedepannya orang kalau tanya, Ren kalau beli apartemen harus beli apa aja ya? Saya nggak akan sebutin mesin cuci karena rata-rata udah nggak zaman tuh. Orang sekarang kalau bisa rumah itu seminimalis mungkin ya, tapi fungsional. Nyucinya di bawah pakai koin, Laundromat tuh pakai koin, cuci kering pakai Pak. Jadi cuma nyuci 30 menit udah kering semua, rapi, nggak usah perlu gosok lagi kalau nanti. Nah, itu metodenya atau konsepnya akan ada di sini di Tower Mahesa lantai dasar. Jadi kalau dia 24 jam. Jadi kalau males siang-siang penuh sama ibu-ibu ya pada nyuci, malam aja sambil ngobrol sama teman gitu. Nyuci di situ karena 24 jam. Ya. Lalu ada minimart 24 jam juga, ini sangat dibutuhkan karena kita nggak tahu malam butuh apa ya, turun ke bawah ada juga. Terus satu hal yang perlu Bapak Ibu ingat, spesialnya di sini adalah ada list division. Kadang kalau kita beli properti, beli apartemen dengan konsep kita mau sewain kembali, kadang kita suka pusing, nyewainnya gimana sih, ke siapa ya? Atau saya bisa sewain sendiri, nanti yang manage siapa ya? Kita ada list division. Ini adalah jawaban untuk para penjual dan para pembeli ya, karena kita tengah-tengah nih yang nanti kedepannya akan bantu Bapak Ibu untuk sewa dari manajemennya langsung ya. Dan biasanya mungkin anak-anak kampus nanti yang kuliah di The Match Resident di bawahnya, mereka mungkin nanti akan sewa nyarinya ke sini nih, ke list division yang official. Tapi kalau seandainya mau sewain sendiri boleh nggak boleh, monggo ya, karena udah bisa pakai internet langsung. Nah, di sini ada project data, detail lengkap sekali. Siapa sih nama developernya? Tadi saya sudah sebut, Amarta Gemilang Topas ya. Arsiteknya siapa, lalu total tower berapa, dan total unit keseluruhan ada 2.680. Ini bisa nanti di breakdown dan lihat langsung ya. Tapi yang penting adalah yang paling bawah, ini parkir rasionya 1/4. Biasanya apartemen-apartemen di bawah 500 juta, rasio parkirnya 1/6, 1/7. Kita 1/4. Jadi cukup, sangat cukup sekali. Building spesifikasi ini nanti bisa kita lihat langsung. Ada kita berikan, jadi kalau Bapak beruntung hari ini datang ke Marketing Gallery bisa lihat langsung tampilannya seperti apa. Namun lengkapnya ada di sini semua. Yang paling penting ada di unit facilities. Contoh, electricity-nya berapa sih? Itu sekitar studio 1.300, 2 bedroom 2.200. Nah, yang paling orang tanya udah terdapat apa aja di unitnya ya. Air nanti kita pakai pump, fiber optiknya udah terinstalasi, udah ada. Terus untuk telepon dan TV juga udah ada, sama audio intercom. Tapi kalau mau upgrade nanti boleh ya. Lalu kita ke project timeline. Jadi di sini kita akan memberikan kepada calon pembeli ya, calon customer, kapan kita akan mulai bangun dan kapan akan selesai atau kita serah terimakan. Di sini lengkap. Dari kapan kita groundbreaking itu di kuartal pertama 2022 sampai kuartal ketiga di 2022 ya. Handover yang paling penting kapan sih? Kita sudah bisa melakukan handover di kuartal ketiga, namun karena butuh proses, jadi kita minta di kuartal keempat di 2025. Nah, yang paling benar-benar bikin klien itu tenang adalah tidak semua developer bisa memberikan money back guarantee ya. Money back guarantee itu apa sih ya?
Jadi banyak klien kadang kalau ditawarin apartemen, ya kita bicara mengenai investasi apartemen, mereka punya ketakutan sendiri, akan jadi nggak sih proyek ini? Takutnya ini mangkrak karena saya punya pengalaman nggak enak nih Ren gitu. Nah dengan ada ini kejawab nih, kita ada money back garanti, yaitu apabila proyek gagal bangun akibat kesalahan developer, maka developer akan membalikan seluruh uangnya utuh dalam 30 hari tanpa potongan. Tapi misalnya nih, kita kalau ini kan tunggu jadi 2025, namun misalnya di tahun 2023 ternyata kok nggak ada pembangunan ya selama setahun, kok nggak ada pergerakan di lahan gitu, Bapak Ibu boleh ngeklaim juga ke kita. Dan klausel ini akan ada di surat pesanan dan akan ada juga di PPJB. Jadi di sini udah ada jawaban deh, Bapak kalau beli di sini udah pasti aman, timeline kita liatin ya, dan ada money back garanti. Nah sekarang kita sama-sama baik lagi, kalau kita mau ngomongin investasi pasti kita harus hitungnya gimana. Dari harga kita beli sekarang harga 368. Ini belum ini setelah diskon ya, tapi sesudah PPN loh, nggak sampai 400 juta loh. Sedangkan kompetitor kita udah nggak ada harga segini. Ya berarti harga kita sangat menarik sekali, kompetitif sekali. Nah dengan harga segini, harga 368, Bapak bisa dapat unit luasan studio di 2240. Kalau kita bagi rata, harga per meter hanya 14 jutaan. Tapi kita bisa compare ke surrounding area nih. Surrounding area satu project A, B, dan C. Saya nggak sebut nama projectnya ya. Tapi Bapak Ibu tahu project A udah jadi, project B baru mau launching, project C yang di ujung sana gitu. Nah harga mereka di atas harga kita jauh. Mereka untuk tipe yang sama, kita ambil project yang udah jadi, harga 22.75, harga 600 juta. Begitu mereka beli, karena barang jadi, mereka harus bayar cash. Setelah mereka beli, bayar cash, bulan depan bayar service charge. Belum tentu langsung kesewa karena di kondisi pandemi seperti ini. Tapi di sini kita ngajak Bapak Ibu seperti benar-benar, bukan seperti benar-benar ya, malah benar-benar investasi. Dengan harga 300 jutaan, luasannya 240, per meternya 14 jutaan. Masa sih kita pas nanti udah jadi harga kita nggak nyentuh 600? Ibaratnya seperti itu ya. Nah, sekarang ke sini kita ada rental yield forecast-nya 3 tahun ke depan. Dengan harga yang kita beli sekarang, kita bikin estimasi harga sewa terendah kita di 50 juta per tahun. Kenapa? Karena kita ngelihat tetangga sebelah, barangnya sama seperti kita, ya. Barangnya tapi udah jadi, unit udah ada, harga sewa mereka segini setahun. Dengan kalau Bapak Ibu beli di sana, harganya itu di 600 juta, sewanya 54 juta. Tahun cuma dapat 9%. Tapi kalau di sini beli sekarang, nunggu pada saat jadi barang udah naik mungkin udah sampai 600 bahkan 7 juta, dan harga sewanya bisa segini, per tahunnya 14,7%, dan ini angkanya sangat bagus sekali ya. Lalu sini ada easy payment, ada 7 cara bayar, cash 12 kali sampai 60 kali ke developer tanpa DP. Jadi cukup bayar booking fee, lalu nanti di breakdown sesuai dengan cara bayar dipilih ya. Lalu ada KPA, kita kerjasama dengan 4 bank saat ini, dan enaknya adalah DP-nya 10%, cicilan setahun. Itu sih per bulan tuh cuma 3 jutaan Pak, dapat apartemen sebagus ini ya kan kalau pakai KPR ya. Lalu ada special payment scheme, ini hanya untuk 100 unit, kita kasih cara bayar 100 kali cicilan ya. Ini untuk 100 unit aja nih, jadi cepet-cepetan. Tapi ada lagi yang bombastis, nanti saya cerita, promo kemerdekaan 120 kali cicilan ke developer, anggapnya berarti 10 tahun kayak minjem KPR ya, tapi kita nggak pakai DP, cukup bayar 5 juta, bulan depan bayar 5 juta, 5 juta, 5 juta sampai lunas. Jadi kalau kita hitung-hitungan, dibanding kita ngambil KPR ke bank dengan bunganya mereka dan dengan biaya-biaya mereka ya, asuransi, provisi, admin, kita jauh banget harganya ya. Nah ini bank yang udah support, jadi Bank BTN, Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Permata, kedepannya akan nambah terus ya. Lalu ini adalah konsep yang saat ini kita jalankan, ada NUP, ada 2 hal, ada NUP 5 juta untuk yang refund, 10 juta untuk yang non refund. Kelebihannya apa sih? Kita langsung masuk aja ke sini ya. Nah, pertama kalau Bapak Ibu ambil yang 10 juta non refund pas ya, itu 10 juta Bapak dapat kesempatan untuk menangin 3 kupon undian Toyota Race dan juga 1 unit AC. Nah, enaknya lagi bisa langsung pilih unitnya langsung nama Bapak dan harganya kita liatin. Seperti itu, karena kita harganya itu yang kita sharing hanya lantai 15. Tapi kalau mau jualan di lantai yang lain boleh nggak sih? Boleh banget ya. Bapak punya preference, saya mau lantai 8 dong. Harganya berapa? Itu saya kasih lihat. Tapi kita nggak bisa sharing harganya. Karena kita baru pre-launch dan kita nggak bisa ngasih langsung satu gedung. Ya. Nah,
Kalau yang 5 juta dapat nggak sih? 5 juta dapat, tapi hanya satu kupon undian dan juga itu full refund. Dalam arti orang mungkin bisa berubah pikiran nanti akhirnya nggak jadi beli atau seperti ada lah ya informasi yang lain dari orang akhirnya membatalkan pembelian itu gitu. Sayang. Jadi kalau kita selalu bicara saat ini penjualan kita sudah bisa langsung booking fee. Dengan booking fee dapat 3 kupon dan dapat 1 unit AC dan pilih unit. Ya setelah itu bayar nanti setelah launching baru mulai bayar lagi. Nah ini adalah portfolionya dari project dari The Match Group maksud saya. Apa saja? Ini ada The Match Residence Bekasi, posisinya di Bekasi Barat, ya dekat depan GOR Bekasi di Jalan Layang arah Sumarekon. Lagi proses pembangunan juga. Lalu ada The Match Oceanic, ini kapal pesiar yang mewah sekali, ya berlabuh di Raja Ampat dan di Labuan Bajo. Lalu ada The Match Nusa Dua, kawasan lapangan golf dengan banyak resort dan sekarang lagi bangun thematic park. Kalau kita bicara di Nusa Dua Bali ya, untuk tempat rekreasi wahana bermain air itu sangat sedikit sekali ya. Nah kita akan bikin satu yang terbaik yang ada di Bali di sini di The Match Nusa Dua ya. Lalu ada Kimpton di Naranta Bali, di nama Kimptonnya Naranta di Bali. Ini resort mewah ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ke Bali mungkin next time bisa nginep di sini ya. Lalu ada investment partner dari Jepang yaitu Leo Palace 21. Ini benar-benar perusahaan besar ya, investor dari Jepang, mereka join sama The Match dan udah listed di beberapa negara, salah satunya di Indonesia juga. Terus jadi kalau kita bisa melihat salah satu project jika investornya berasal dari negeri Jepang, ada beberapa hal yang kita adaptasi. Contoh, mereka orang tertib, bangunan pasti rapi, bersih, yang itu kita terapkan di sini. Ya, jadi apartemen ini konsepnya kita bisa bilang konsep hidup sehat. Bisa kerja di sini, sekolah di sini, ya fasilitas paling lengkap. Terus dari luar pun fasadnya pasti bagus banget. Orang nggak akan nyangka dulu harga kita 300-an. Seperti itu ya. Nah ini kenapa sih kita harus beli The Match? Lokasi strategis setuju banget. Developer terpercaya pasti. Satu-satunya konsep yang punya kampus residen ya, karena belum pernah ada. Jadi tinggal di bawahnya ada kampus. Terus ada hunian fleksibel, modular unit ya bisa digabung-gabung. Project launching perdana pasti harga bagus banget, cara bayarnya panjang bahkan sampai 100 kali. Bahkan ini ada promo kemerdekaan ya, limit banget hanya 25 unit bisa sampai 120 kali. Tanpa DP, hanya cukup booking fee saja. Seperti itu, booking fee 5 juta, lalu tinggal bulan depannya tinggal bayar 5 juta, 5 juta, 5 juta sampai lunas. Lalu mudah disewakan dan keuntungan sewa sampai 14%. Dan akan dapat undian Toyota Race juga ya. Toyota Race itu dapat 4 unit mobil, jadi bukan cuma satu mobil. Jadi kita sekarang mau masuk ke unit dari tipe studio ya. Ini luasannya 22.40. Oke, nanti dari sini pertama masuk Bapak Ibu akan melihat area pantry. Di sini akan ada tabletop ya, nanti kita akan berikan sejenis keramik. Sinknya juga kita udah dapat, namun untuk kompor belum ya. Jadi Bapak Ibu bisa pasang sendiri untuk kompor tanamnya. Nah, untuk tampilan seperti ini nanti Bapak Ibu bisa desain, namun untuk temboknya mungkin akan seperti ini. Ya, untuk kabinetnya kita belum berikan, bisa desain sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Terus di sini ada toilet area, bisa dilihat. Kita bikin transparan dulu, jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung. Tapi nanti realnya akan ada tembok ya di sini ya. Lalu ada pintu. Terus masuk sini, ini ruang istirahat. Terserah Bapak Ibu bisa desain seperti apa. Tapi yang perlu Bapak lihat adalah tinggi ceiling kita lumayan tinggi ya, ideal sekali dengan tempat penempatan outdoor AC di sebelah sana. Lalu di sana ada jendela yang sangat besar. Ya, jadi kalau siang-siang udah kita bisa minimize pencahayaan deh. Ya. Dan untuk tipe seperti ini Bapak Ibu bisa dapatkan hanya dengan harga starting dari 300 jutaan ya. Setelah PPN pun masih belum kena harga 400. Jadi masih 380 sekian. Dan ingat masih ada promo ya, promo diskon juga. Oke, bisa dilihat seperti ini dan nanti lantainya yang kita berikan adalah HT 6060. Mungkin Bapak Ibu bisa desain seperti ini. Ini adalah vinil ya, dilapisin aja. Dan nanti toiletnya bisa dilihat akan seperti ini yang didapat, temboknya, terus showernya dan untuk sanitary-nya juga. Oke, sekarang kita sudah berada di tipe 2 bedroom, luasannya di 44.50 meter persegi ya. Begitu masuk, kita akan menemui
kitchen area nih, besar sekali kanan kiri ya. Nah nanti akan ada slabnya, ada nanti bentuknya keramik dan juga akan kita berikan sink. Untuk kabinet-kabinetnya ini belum termasuk, jadi Bapak Ibu bisa desain sendiri. Nah kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini jendelanya sangat besar sekali dan di setiap ruangan terdapat jendela ya, jendela besar. Nanti itu bisa memaksimalkan cahaya matahari, jadi ruangan tidak akan lembab. Nah di sini Bapak Ibu bisa jadikan ruang keluarga ya. Nanti bisa ditempatkan di sini untuk posisi televisi ya, tergantung dengan desain Bapak Ibu sendiri. Dan yang Bapak Ibu perlu lihat ceilingnya tinggi sekali ya, bikin ruangan terasa lega. Oke, kita bisa lihat ke ruangan kamarnya. Ini terdapat 2 kamar. Yang pertama di sebelah sini merupakan ruang tidur utama ya, cukup luas ya, ceilingnya tinggi, penempatan tempat tidur bagus dan jendelanya besar sekali. Untuk dapetin unit dengan jendela yang besar seperti ini biasanya Bapak Ibu harus bayar lebih ya, tapi di The Match Residence dengan tipe sebagus ini hanya butuh 700 jutaan saja ya. Lalu kita masuk ke kamar anak dan lagi-lagi kita akan berikan jendela besar, ceiling tinggi, nanti lantainya kita berikan HT 60-60, tapi Bapak Ibu bisa desain seperti ini, dipakaikan vinil, jadi biar terlihat lebih teduh ya. Nah sekarang kita masuk ke kamar mandi ya. Ini kamar mandinya besar sekali, seperti Bapak Ibu bisa lihat. Ruangannya sangat besar, ini untuk tempat wastafel, ada toilet, lalu ada shower. Dan di pojok sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat itu ada penempatan untuk outdoor AC ya. Dindingnya sendiri kita akan berikan persis seperti ini ya. Nanti untuk showernya dindingnya akan seperti ini ya. Lalu yang belum didapetin apa aja sih dari sini? Ini hanya mirrornya saja atau kacanya dan shower screen. Selebihnya dapat semua, kecuali yang nempel di tembok ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai The Match Residence Cibubur. Anda tidak akan bisa mendapatkan lagi apartemen dengan harga seperti ini, namun dengan fasilitas yang sangat banyak dan lengkap selain di The Match Residence Cibubur. Kalau Anda ingin informasi lebih lengkap lagi mengenai apartemen ini, silakan klik link di deskripsi. Anda akan langsung terhubung dengan marketing pemasaran. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar Anda terus mendapatkan informasi terupdate mengenai dunia properti. Saya Daniel Molis Tambunan, sampai jumpa di video berikutnya.